Selamat malam pemirsa Night Call di mana saja berada. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Rosetti Christina Panggabean Sipasulta, Pendeta Jemaat di GPIB Bethel Bandung. Sebelum kita beristirahat, kita akan bersaat teduh sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah berdoa mohon tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan perenungan firman-Nya. Kita berdoa. Kami menghadap kekudusan-Mu ya Bapa, untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan di saat ini. Berkati kami semua hamba-Mu dan seluruh anak-anak Tuhan di berbagai tempat yang mengikuti siaran ini. Kiranya kami diberkati dengan firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama, dan kami juga menjadi berkat bagi banyak orang melalui kehadiran kami dimanapun kami berkarya. Dalam Kristus kami berdoa memohon. Amin. Mazmur 97 ayat 10-12, demikian firman Tuhan berkata, Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang Tuhan sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha. Saudaraku, ikan mati pasti akan mengikuti aliran arus air. Tidak ada satupun ikan yang hidup yang mengikuti arus atau aliran air. Dunia ini juga sama dengan arus. Banyak orang ikut arus dunia untuk lari dari masalah, atau supaya bisa diterima oleh banyak orang dan memilih sama dengan banyak orang di sekitar. Padahal itu menunjukkan satu kematian. Hidup ini tidak bisa hanya mengikuti arus. Arus itu akan berhenti di tempat yang buruk, yaitu tempat yang paling rendah. Di tempat yang paling rendah, air itu hanya akan mandek, menggenang, dan juga menjadi bau. Kalau ikan saja tidak mau mengikuti arus, apalagi manusia. Seharusnya kita tidak mudah mengikuti arus dunia. Mungkin kita berkata, saya tidak berbuat kejahatan. Betul, kita tidak melakukan kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Tetapi ingat, ketika kita mengikuti arus dunia, membiarkan diri mengikuti cara dunia, apa yang dunia mau, bukankah kita sedang berkontribusi mendatangkan ketidakbenaran? Ketidakbenaran yang dibiarkan lama-lama bisa berujung pada kejahatan. Kejahatan dalam berbagai bentuk. Mengikuti arus dunia sama dengan membiarkan diri seperti dunia. Ibarat aliran air yang berhenti di tempat yang buruk, dan di sana terjadi genangan, mandek, dan juga berbau. Demikian juga hidup yang dibiarkan mengikuti keinginan dunia pasti berakibat tidak baik, pasti tidak mendatangkan kebenaran, dan pasti tidak menghasilkan kebenaran Tuhan untuk sesama. Sebab itu pemazmur menasihatkan supaya orang-orang yang mengasihi Tuhan, mereka harus membenci kejahatan. Orang yang suka berbuat jahat atau membiarkan dia mengikuti arus dunia adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Sebaliknya, orang benar adalah orang yang mengasihi Tuhan karena memang hidupnya benar. Segala jalan hidupnya, karakter, perilaku, bahkan prinsip hidupnya juga benar. Orang benar adalah orang yang tidak mudah mengikuti arus dunia. Mereka bersedia melawan arus dunia demi hidup di dalam kebenaran Tuhan. Orang benar adalah orang yang tetap bertahan dalam kebenaran Tuhan, walaupun mereka disalah mengerti. Mereka tidak akan berusaha menyenangkan semua pihak atau semua orang. Karena itu mereka tidak diterima oleh dunia, bahkan ditolak dan juga disingkirkan oleh dunia. Itulah sebabnya, saudaraku, sangat sedikit orang yang mau hidup benar atau hidup di dalam kebenaran Tuhan.
Sebaliknya, ada begitu banyak orang yang hidup di dalam mengikuti arus dunia atau melakukan kejahatan. Sebab apa? Kebenaran Tuhan itu tidak mengenakan. Kebenaran Tuhan itu tidak menguntungkan. Kebenaran Tuhan itu tidak terkenal dan juga tidak populer. Paulus berkata dalam Roma 5 ayat yang ke-7, tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau mati. Orang benar juga memiliki hati yang tulus. Hatinya sungguh-sungguh, hatinya tidak serong. Dia tidak pura-pura. Dia jujur dalam mengekspresikan imannya kepada dunia. Pemazmur mengatakan, dalam hidup orang benar sudah terbit terang Tuhan. Dalam hidup orang benar, terang Tuhan itu terlihat dan nampak oleh dunia. Karena orang benar tidak suka hidup di dalam kegelapan. Hidupnya terang dan bisa terlihat oleh banyak orang. Orang benar hanya suka pada terang. Sebab itu hidupnya tidak pernah menyesatkan orang lain. Dan dia pun tidak akan tersesat. Dia pun tidak mudah mengikuti arus dunia. Orang banyak atau dunia pasti melihat Tuhan dan mengalami sukacita dari Tuhan akibat hidup orang benar yang diperlihatkan dan dipertontonkan. Hidup yang benar dan hidup yang tulus. Saudaraku, pengikut Kristus adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena itu sudah seharusnya pengikut Kristus hidup mengasihi Tuhan dengan menunjukkan hidup yang benar atau hidup di dalam kebenaran Tuhan dan hidup dengan tulus hati. Pengikut Kristus tidak boleh mengikuti arus dunia yang cenderung menjerumuskan dan membawa pada kehancuran. Pengikut Kristus harus menjauhi segala bentuk kejahatan apapun itu. Jika pengikut Kristus hidup di dalam kejahatan, gemar mengikuti arus dunia, maka sesungguhnya itu pertanda kemunduran bahkan kematian iman. Hidupnya tidak berdampak bagi dunia dan sesama. Ibarat air yang mandek dan menggenang, tidak menghasilkan apa-apa, bahkan berbau. Saudaraku, walaupun dunia menjauhi atau tidak menyukai kehadiran pengikut Kristus yang terus setia mengasihi Tuhan dalam hidup benar di hadapan Tuhan dan memperlihatkan ketulusan hidup, ingatlah, pemazmur mengatakan terang Tuhan sudah terbit dan menyinari hidupnya. Sukacita dari Tuhan melingkupi seluruh hidupnya. Sebab itu, hidupnya harus senantiasa terus memberi arti dan makna bagi sesama. Jangan takut dan juga jangan malu untuk menjalani hidup dengan menantang arus dunia demi memperjuangkan hidup yang benar di dalam Tuhan, demi memperjuangkan kebenaran Tuhan. Karena orang benar hidupnya diberkati Tuhan, dia dipagari dengan perisai Tuhan. Demikian kata Mazmur 5 ayat yang ke-13. Teruslah menjadi pribadi yang memancarkan sinar terang Tuhan kepada sesama, supaya dunia yang gelap menjadi terang dan memiliki terang itu. Sukacita orang benar menjadi bermakna ketika ia terus memperjuangkan kebenaran Tuhan sepanjang hidup di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati kami semua pada malam hari ini. Kiranya iman kami semakin diteguhkan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa dan menyinarkan terang Tuhan kepada sesama dan kepada dunia. Hamba mohon berkat-Mu atas seluruh anak-anak-Mu yang saat ini terhubung dalam siaran Night Call GPIB dimanapun mereka berada. Kasih Kristus melimpah atas hidup pribadi, rumah tangga, kerja usaha mereka. Hamba mohon pemulihan-Mu untuk anak-anak-Mu yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit. Lawatlah mereka ya Tuhan, pulihkanlah sakit penyakit mereka lewat berbagai upaya dan usaha diri dan medis yang dilakukan. Mohon pengasihan-Mu ya Bapa atas anak-anak-Mu yang bergumul dalam hidup rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu.
bergumul dengan kepedihan dan kesusahan penderitaan hidup, bahkan dengan duka cita. Kuatkan dan teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih mereka kepadamu. Ya Bapa, sempurnakanlah segala syukur dan sukacita kami yang berbahagia untuk banyak berkat Tuhan yang kami terima dari-Mu Tuhan. Berkatilah pelayanan dan penata layanan di jemaat-Mu masing-masing, secara khusus di masa-masa Raya Advent dan memasuki masa Raya Natal dan Tahun Baru. Tuhan, sempurnakan segala persiapan hati umat-Mu secara bersama-sama di berbagai tempat. Ya Tuhan, mohon berkat-Mu atas GPIB dalam pelayanan dan penata layanan, dalam panggilan dan pengutusan mereka yang ada di kota, bahkan sampai di pos-pos pelayanan. Ya Tuhan, Engkau memberkati kehadiran mereka. Kasih sayang Tuhan merangkul dan juga mencukupkan segala kebutuhan hidup pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Berkati tim Morning Call, Night Call GPIB yang tetap dan terus berupaya menghadirkan pelayanan secara online seperti ini di tengah kesibukan mereka. Berkati hidup pribadi dan juga keluarga masa depan mereka. Mohon pengasihan-Mu ya Tuhan atas dunia kami yang masih dalam proses pemulihan dari berbagai pergumulan dan persoalan hidup saat ini. Berkati segala daya upaya pemerintah pusat, daerah, dan semua pihak, bahkan seluruh rakyat Indonesia untuk menghadirkan kebaikan dan juga menghadirkan Indonesia lebih baik lagi ke depan. Tuhan menolong. Kami berterima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai dan memberkati hidup kami. Tuhan, sempurnakan seluruh karya layan yang sudah kami lakukan secara pribadi maupun bersama-sama. Kami akan beristirahat malam hari ini ya Tuhan. Mohon pengasihan-Mu dalam tidur malam kami. Kiranya Engkau berkenan membangunkan kami esok hari untuk kembali memulai karya layan di ladang kami masing-masing. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, sumber terang dan sumber kehidupan bagi kami. Kami berdoa, kami bersyukur, dan menyerahkan istirahat malam kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, demikian Night Call malam hari ini. Jika Bapak Ibu merasa terberkati dengan renungan-renungan kami, baik di Morning Call maupun Night Call, Bapak Ibu bisa men-share link kami, supaya ada banyak orang yang hidupnya juga bisa merasakan berkat seperti Bapak Ibu dan saya pada saat ini. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.